Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sangat berbahagia pada hari ini kita kembali berjumpa di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17 demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Diberikan satu tema, tanggung jawab orang Kristen dalam negara. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kemerdekaan tidak boleh berarti bebas dan boleh melakukan apa saja. Seperti yang kita telah dengar, bahwa kemerdekaan itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan kemerdekaan adalah kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Kemerdekaan selalu harus dibarengi dengan suasana keserasihan. Ada peraturan, ada keteraturan hidup, ada undang-undang yang mengatur hidup banyak orang yang harus hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan bangsa dan masyarakat. Di dalamnya ada banyak hal yang berbeda, karakter, kebiasaan, cita-cita, harapan, latar belakang, dan juga tingkat hidup dan lain sebagainya. Maka jelas tidaklah mungkin kalau dalam kehidupan bersama dalam masyarakat seperti itu kita hidup tanpa aturan, hukum, dan undang-undang. Lebih dari itu kita membutuhkan keadilan dan sanksi. Karena itu kemerdekaan harus menegakkan keadilan yang diwujudkan di tengah kehidupan masyarakat. Saudara-saudara yang berbahagia, orang Kristen dimanapun ia hidup dan hadir di tengah masyarakat, oleh Rasul Petrus dalam bacaan hari ini dihimbau agar selalu memperhatikan kehidupan yang tertib, menaati peraturan yang berlaku,
dan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Tunduk kepada semua lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada karena Allah. Rasul juga memperingatkan bahwa mudah sekali sebagai orang percaya kita difitnah sebagai orang durjana, sebagai pendatang waktu itu. Rasul memperingatkan mereka bahwa posisinya dapat saja lemah, karena itu rawan sekali terhadap tuduhan yang dibuat-buat. Sebagai pendatang, mereka itu sama seperti apa yang belakangan ini terjadi di tanah air kita, bahwa mereka yang disebut sebagai warga keturunan mempunyai kedudukan yang lemah secara hukum, rawan terhadap kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya kita dianjurkan dan dinasihatkan untuk hidup sebagai orang yang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah berbagai krisis yang kita hadapi di mana-mana, di tengah berbagai kesulitan yang kita alami saat ini, di tengah pandemi COVID-19, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk memperhatikan nasihat Rasul Petrus, penghayatan kehidupan Kristen yang murni, jujur dan bersih harus kita tampilkan sebagai pertanggungjawaban iman kita bagi kemuliaan Allah di tengah kehidupan masyarakat. Partisipasi kita untuk mewujudkan keadilan, mengisi kemerdekaan, dan berkarya mengatasi kesulitan harus merupakan usaha nyata dari kita untuk membawa terang Tuhan di tengah banyak kemelut yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Kita benar-benar dituntut hidup benar sebagai manusia baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus menasehati agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang ada. Karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus, secara otomatis tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus sepenuhnya sebagai hamba Allah. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab di tengah bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang empunya kehidupan kami, Allah yang empunya bangsa kami ini. Kami mengucap syukur telah menganugerahkan kami kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 hari ini. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kuatkan, pelihara dan berkatilah bangsa kami ini Tuhan, di mana saat ini masih berada dalam situasi dan kondisi dengan adanya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pulihkanlah bangsa kami ini dari COVID-19.
Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan benar untuk kami mengalami pemulihan dari virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkatilah pemerintah kami di dalam berbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk pemulihan dari pandemi ini. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kemerdekaan yang kami alami, Tuhan akan menuntun kami semua untuk saling bekerja sama dengan baik untuk pemulihan bangsa kami ini dari virus corona. Ya Tuhan, kami datang membawa jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit oleh karena virus corona, pun juga karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, kami mohon sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang ada di dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan Engkau datang menguatkan mereka, mengangkat jemaat-Mu dari berbagai pergumulan yang dialami saat ini menjadi pemenang. Ya Tuhan, kami datang membawa kepadamu saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkatilah sukacita mereka, berkatilah sukacita kami semua di hari ulang tahun Republik Indonesia hari ini. Kami percaya bahwa semua itu kami alami oleh karena anugerah daripada Tuhan saja. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu dari hari ke hari. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam menata kehidupan rumah tangga. Bersama-sama dengan anak cucu, Tuhan karuniakan semua yang terbaik untuk jemaat-Mu. Kiranya anak cucu mereka bertumbuh, menuntut ilmu, belajar dengan baik dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu bahwa hari ini kami sungguh berbahagia oleh karena Tuhan mengaruniakan kepada kami ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia. Berkati semua jemaat-Mu untuk mengalami yang terbaik pada hari ini di dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara semua jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam kasih dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Shalom.